Jemaat GBI Wali Kukun yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini sebelum saudara dan saya istirahat malam, biar kiranya ada bekal firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat malam hari ini, untuk supaya jadi perenungan bagi saudara dan saya menjelang tidur. Malam hari ini saya akan bagikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau yang senang tema khotbah, tema renungan malam hari ini adalah lawanlah dosa. Jadi saudara dan saya hendaklah melawan dosa, karena dosa ini jahat sekali. Kuasa dosa senantiasa merindukan supaya saudara dan saya jatuh lagi dalam dosa dan terhilang dari pemandangan Allah. Mari saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan, kita simak renungan malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat ketiga, demikianlah setelah cukup banyak waktu kamu menggunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Alkitab mencatat, berbahagialah saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ini berbicara mengenai dosa. Saya percaya penting sekali kita itu orang-orang percaya untuk melawan dosa. Apakah yang menjadikan kita ini untuk melakukan perlawanan terhadap dosa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus, mati di kayu salib di atas bukit Golgota 2000 tahun lebih yang lalu. Dia begitu rela mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan kuasa kebangkitannya menyertai saudara dan saya. Hendaklah bangkitkan iman percaya kita setelah saudara dan saya dipanggil menjadi anak-anak Allah. Dan kita lawan dosa. Dosa itu harus dilawan. Karena seringkali dosa itu rindu supaya saudara dan saya kembali jatuh dalam dosa, menjadi antek-antek iblis. Ingat saudaraku yang terkasih, tanda-tanda sudah menyertai. Kedatangan Yesus untuk kali yang kedua sudah nyata. Di sini saya catat, surat Petrus itu menganjurkan argumen yang meyakinkan kita untuk melawan dosa. Yang pertama, perlawanan dosa terhadap Yesus Kristus yang tadi saudara dan saya baca dalam ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Demikian juga Yesus rindu sekali supaya saudara dan saya berhenti berbuat dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kesalahan saudara dan saya. Sebetulnya saudara dan saya ya yang layak menerima hukuman dari Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga rela Yesus turun ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua, saya catat sini, surat Petrus itu menganjurkan argumen yang meyakinkan kita untuk melawan dosa, menikmati kehendak Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi lakukanlah
semua perbuatan yang menyukakan hati Allah. Dikatakan di sini menurut kehendak Allah. Allah mengasihi saudara dan saya. Dan Allah sangat membenci tentang dosa itu. Jadi kalau saudara melawan dosa, saya percaya saudara dan saya menyukakan hati Allah. Jadi sukakan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan, yaitu kita lawan dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya catat di sini. Betapa bodohnya jika kita hidup kembali ke dalam dosa. Dalam ayat yang ketiga, kita baca. Sebab telah cukup banyak waktu kamu menggunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita sudah tinggalkan semua, sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Jadi alangkah bodohnya kalau saudara dan saya kembali melakukan dosa. Dalam artian kita membuat duka hati Allah. Jadi saya percaya, lawanlah dosa, lawanlah dosa, lawanlah dosa. Kesimpulannya, firman Allah dasar perlawanan kita terhadap dosa. Hendaklah kita hidup, kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi Allah. Firman itu izinkan bekerja dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mampu untuk melawan dosa. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Renungan singkat ini membuat saudara dan saya senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita pencatat, kiranya Tuhan senantiasa senang bagi anak-anaknya yang hidup senantiasa melawan dosa. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Karena tidak lama lagi Yesus datang untuk kali yang kedua. Dia menjumpai saudara dan saya dalam keadaan tak bercacat celah dan hidup dalam kekudusan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kasih, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Bapak kalau kami kembali boleh mendengar firman Tuhan. Meskipun singkat Bapak, tapi kami percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hambanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati firman-Mu Bapak, memberkati sedang jemaat-Mu di Balik Kukur. Bapak berkati rumah tangganya, Bapak berkati kesehatannya, Bapak berkati hidup nikah dan pekerjaannya Bapak. Berkati Bapak iman percayanya, berkati. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang layak. Bapak berkati, basuh dengan darah Yesus yang kudus dari atas kepala sampai telapak kaki. Kami bersyukur Bapak, malam hari ini kami teringat apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa ini dan bagi warga dunia pada umumnya. Bapak, kami satukan hati, kami minta di dalam nama Yesus, kami tolak pandemi virus corona pada saat malam hari ini, khususnya dari bumi Indonesia Bapak. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin.